Selamat berjumpa kembali teman-teman mahasiswa. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyimak materi pengganti tatap muka kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan memperbincangkan tentang teks proposal penelitian. Seperti yang teman-teman ketahui bersama, teman-teman nanti akan menemukan banyak penelitian selama kuliah, dan penelitian itu membutuhkan proposal. Maka dari itu kita memperbincangkan pada kesempatan kali ini agar nanti bisa menjadi bekal teman-teman dalam membuat proposal penelitian untuk kepentingan penelitian teman-teman masing-masing. Apa itu proposal penelitian? Proposal pada dasarnya adalah sebuah usulan, rencana, atau tawaran. Jadi dalam memulai penelitian, teman-teman perlu membuat rencana terlebih dahulu. Apa yang akan teman-teman lakukan, langkah-langkahnya apa saja, terus kemudian teori yang dipergunakan apa saja. Nah, itu kemudian teman-teman tuliskan. Untuk selanjutnya teman-teman tawarkan, bisa ditawarkan ke ketua jurusan, bisa ke dekan, ataupun kalau yang skripsi ke dosen pembimbing skripsi. Nah, pada dasarnya seperti itu. Kata kuncinya adalah usulan, rencana, atau tawaran. Di KBBI sendiri pengertiannya adalah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Jadi memang harus dituliskan, rancangan kerja ini harus dituliskan dan kemudian nanti diusulkan atau ditawarkan. Nah, proposal dinyatakan layak apabila dirancang dengan baik dan mengikuti kelaziman yang telah disepakati dalam tradisi akademik. Seperti yang kita ketahui bersama, dunia akademik ini mempunyai ketetapan-ketetapan dalam hal penulisan, termasuk proposal. Jadi kita harus mengikuti hal tersebut agar proposal kita nanti bisa dibaca tidak hanya oleh kita, tidak hanya oleh teman-teman sendiri, tapi juga oleh pihak lain seperti misal adik angkatan teman-teman yang ingin belajar tentang proposal, ataupun tentunya kepada dosen pembimbing skripsi ataupun dosen-dosen yang dituju untuk membaca proposal teman-teman. Unsur-unsur proposal apa saja? Yang saya tuliskan di sini ada 11 poin. Secara umum, unsur-unsurnya ada latar belakang, ada rumusan masalah dan tujuan penelitian, ada manfaat dan pentingnya penelitian, ada tinjauan teoritis, terus kemudian ada kerangka pikir, ada asumsi, ada sumber data, ada instrumen pengumpulan data, kemudian ada metode, ada teknik analisis data, dan kemudian ada daftar pustaka sementara. Di subbab pertama dari penelitian itu ada pendahuluan. Pendahuluan ini berisi yang pertama latar belakang. Latar belakang berisi logika pemikiran yang menuntun ke arah akan dilaksanakannya penelitian tersebut. Jadi kita mempunyai keresahan, kita mempunyai pikiran-pikiran tertentu yang mendasari kita melakukan penelitian. Nah, itu kita tuangkan dalam latar belakang, alasan kenapa kita melakukan penelitian tersebut, apa yang membuat penelitian tersebut menarik. Latar belakang ini disusun agar pihak yang kita tuju untuk proposal itu menjadi tertarik dan kemudian menerima proposal teman-teman. Terus kemudian ada rumusan masalah. Ini berisi pokok persoalan yang akan diteliti, kegelisahan teman-teman apa yang teman-teman pertanyakan dari dari topik teman-teman itu dituliskan di rumusan masalah. Di sini biasanya ditulis dengan kalimat tanya. Terus kemudian ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah jawaban yang akan teman-teman inginkan atas rumusan masalah atau atas pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya dituliskan. Kemudian ada manfaat penelitian. Ini potensi yang bisa diperoleh pihak-pihak tertentu setelah penelitian selesai. Biasanya terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis ini bisa mengisi teori ataupun penelitian-penelitian sebelumnya, dan manfaat praktis ini misal di luar lingkungan akademik berguna bagi masyarakat, atau kalau di lingkungan akademik ini bisa memperkaya literatur dalam bidang studi yang sedang teman-teman tempuh. Kemudian ada hipotesis. Ini berisi dugaan atau simpulan sementara. Jadi ketika teman-teman membuat proposal, teman-teman membuat semacam dugaan atau simpulan sementara dalam menjawab permasalahan penelitian. Nah, ini bisa berkembang, hipotesis ini bisa berkembang ketika penelitian ini sudah berjalan. Nah, hipotesis ini semacam langkah
jawaban awal teman-teman dalam melaksanakan penelitian. Hipotesis ini akan membantu teman-teman ketika berusaha meyakinkan pihak yang teman-teman tuju dari proposal itu. Kemudian ada landasan teori dan tinjauan pustaka. Landasan teori ini berfungsi untuk menyajikan ulasan teoritis dengan memformulasikan sintesis teori yang akan digunakan sebagai dasar pemecahan masalah yang diteliti. Jadi teman-teman menggunakan teori apa, menggunakan pisau bedah apa yang akan teman-teman manfaatkan, teori apa yang akan teman-teman manfaatkan untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Kemudian ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini berisi tulisan-tulisan terdahulu yang memiliki kesamaan tema, kesamaan subjek. Jadi teman-teman di sini nanti bisa berfungsi untuk menambahkan pustaka-pustaka yang sudah ada sebelumnya ataupun berusaha menyangkal pustaka-pustaka sebelumnya. Nah, itu teman-teman tuliskan di tinjauan pustaka. Kemudian ada metodologi penelitian. Tahap ini meliputi waktu dan lokasi penelitian. Kemudian ada sumber data penelitian dan alur penelitian. Metode penelitian menyangkut paradigma dan jenis penelitian yang akan diikuti. Bisa jadi penelitian kualitatif, bisa jadi penelitian kuantitatif, atau paradigma penelitian kombinasi. Kualitatif itu penelitian-penelitian yang sifatnya deskriptif, menjelaskan sesuatu. Ini biasanya dilakukan oleh teman-teman dari bidang bahasa, bidang sastra, ataupun bidang ilmu-ilmu sosial lain. Dan ada penelitian kuantitatif, ini biasanya berhubungan dengan data, berhubungan dengan angka. Terus kemudian ada paradigma penelitian kombinasi, ini kombinasi ataupun bergabungnya dua jenis penelitian tadi. Terus metode juga menyangkut data dan sumber data. Terdapat 3 klasifikasi sumber data yang biasa disingkat 3P dalam bahasa Inggris, yaitu person, place, dan kemudian paper. Alur penelitian ini berisi langkah-langkah teman-teman dalam menuliskan penelitian. Jadi prosedur apa yang teman-teman lakukan, langkah-langkahnya mulai dari awal sampai akhir itu teman-teman tuliskan dalam alur penelitian. Jadi di sini ada semacam detail dari rencana teman-teman ini nanti yang turut meyakinkan teman-teman ketika proposal ini diajukan ke pihak-pihak tertentu yang ingin teman-teman tuju. Metode penelitian ini nanti teman-teman akan mempelajari lebih lanjut mungkin di semester 5 dalam kelas metodologi penelitian, dan kelas metodologi penelitian biasanya bahasanya berfokus ke skripsi karena memang kelas itu dipersiapkan untuk teman-teman menempuh skripsi. Kemudian ada daftar pustaka seperti yang sudah teman-teman pelajari dan kuasai. Dan daftar pustaka itu di internasional sendiri ada sistem APA atau American Psychological Association atau sistem Harvard. Sistem APA itu seperti contoh pertama yang saya tuliskan. Dannya menggunakan simbol, kemudian tahunnya diberi tanda kurung. Ada alternatif lain yang biasanya digunakan masing-masing lembaga. Di sini yang saya contohkan dannya menggunakan teks dan DAN, terus kemudian angka tahun terbitnya 2008 tidak menggunakan tanda kurung. Nah, ini biasanya masing-masing lembaga punya standarnya sendiri-sendiri, tapi di Indonesia sendiri yang sering dipakai seperti contoh kedua yang saya sajikan. Formulasi bahasa dalam proposal. Dalam proposal bahasanya banyak diwarnai dengan kata-kata akan. Karena apa? Karena memang proposal sendiri berisi rencana. Jadi banyak kata-kata yang banyak kata-kata akan yang dituliskan. Contohnya seperti yang saya tuliskan, penelitian ini akan dilakukan di lapangan dan laboratorium dengan batasan yang diambil sebagai berikut. Kemudian ada yang kedua, manfaat yang akan diperoleh siswa melalui penelitian ini adalah, nah ini menggunakan kata-kata akan karena memang penelitian ini sifatnya rencana, belum penelitian, belum melakukan penelitian secara mendalam. Terus kemudian ada menggunakan keterangan waktu seperti rencana, perkiraan, harapan, dan sebagainya. Rencana, perkiraan, harapan ini kan sama sifatnya, mungkin seperti akan, yaitu pekerjaan sesungguhnya itu belum dilakukan.
pekerjaannya apa, yaitu penelitian itu. Penelitiannya sendiri belum dilakukan. Makanya banyak menggunakan kata-kata seperti rencana, perkiraan, dan harapan. Contohnya, demikian proposal ini disusun dengan harapan akan terlaksananya penelitian dan seterusnya. Nah, ini kan proposal itu disusun karena penelitiannya sendiri belum dilaksanakan. Makanya dalam penutup kalimat penutup proposal ditulis demikian proposal ini disusun dengan harapan. Manfaat penyusunan proposal. Penyusunan proposal bermanfaat untuk memandu arah yang dituju oleh penelitian, terutama di bagian alur penelitian tadi, di bagian metode penelitian. Kita akan dipandu, kita akan punya pegangan untuk melakukan langkah-langkah penelitiannya, mulai dari bagaimana kita mengambil sumber data, kita mengolah data, dan kemudian sampai kita membuat kesimpulan, itu nanti dituliskan di proposal, dan itu sangat membantu kita ketika kita melaksanakan penelitian. Kemudian ada analisis pihak yang diberi proposal. Pihak yang dituju proposal harus menjadi pertimbangan. Ini dimaksudkan agar proposal yang dibuat bisa memenuhi harapan pihak-pihak yang dituju, sehingga proposal Anda disetujui untuk direalisasikan. Jadi kita harus mempertimbangkan kira-kira proposal kita ini diterima seperti apa, apakah proposal kita ini bisa sampai, pesannya bisa sampai, ataupun apa yang kita inginkan itu bisa tersampaikan dengan baik. Nah, kita harus memperhitungkan itu. Kita harus tahu kira-kira proposal yang diterima itu seperti apa. Kira-kira mereka yang menerima proposal kita ini menaruh harapan seperti apa. Nah, kita harus bisa mempertimbangkan itu, dan kita harus bisa mengeksekusinya dalam proposal kita. Sehingga nanti pada akhirnya proposal kita bisa disetujui dan penelitian kita bisa direalisasikan. Oke, terima kasih. Itu materi singkat dari saya tentang proposal penelitian. Semoga teman-teman bisa menuai manfaat dari sini, dan apabila ada pertanyaan silahkan teman-teman ajukan ke ketua kelas, dan ketua kelas nanti akan ajukan ke saya. Terima kasih, tetap jaga kesehatan. Selamat berjumpa kembali.